Berarti bener tuh Gilang Juragan pakai uang yang dicuci ke Payakumbuh yang di. Waduh. Apa ini? Gue nanya. Gue terima kasih udah ditanya nih. Jadi gue ada kesempatan buat ngobrol. Kita kasih solusi. Arif Muhammad, lu jangan ketawa. Enggak usah dikasih tahu yang tadi. Oh, nggak usah dikasih tahu. Lu nggak usah kasih tahu kalau tadi udah syuting jalan semenit terus tiba-tiba kantor gue mati lampu, nggak usah kasih tahu. Siapa tadi yang nyetrika? Siapa tadi? Kita ngulang lagi ngobrol ini. Baru semenit, Rif. Oh iya, kita salaman lagi, ulang lagi. Kenalan lagi. Pas banget. Kita tadi sempat ada masalah, nggak usah bahas yang itu. Berarti gue ulang ucapin terima kasih lagi nih. Nggak usah. Lu ntar nonton bloopersnya aja, nggak usah. Oke. Justru malah gue mau berterima kasih sama lu, sama Ruben yang udah mungkin beranikan bersuara. Dari sisi katanya sebagian UMKM mengatakan bahwa dengan adanya artis jualan di TikTok membawa malapetaka. Oke. Ya gue nggak tahu lu setuju apa nggak. Tapi gue tanya dulu deh, lu main TikTok nggak? Aduh, langsung panas nih. AC baru nyala ya. Iya. Gue main TikTok, tapi nggak begitu aktif di TikTok. Ruben main TikTok juga, Ya. TikTok live. Ya. Lu pernah ngecek nggak live shopping nomor 1 atau ranking 1 sampai 40 let's say? Ya. Lu pernah ngecek nggak kira-kira artisnya lebih banyak atau artisnya lebih dikit? Nggak main. Jadi kebetulan emang gue punya TikTok, tapi tidak ada kegiatan bisnis di TikTok gue di sana, gitu. Jadi cuman gue mantau beritanya sih. Gue baca semuanya. Ini lagi rame banget ya karena kan Rame banget. lu kan juga digadang-gadang juga kan bantu UMKM juga, ya kan? Maksudnya kan lu di sini jangan diplomatis. Saya harap Anda jangan mengharap dukungan dari mereka ya. Lu harus fair di sini. Iya. Kalau gue sih ya nanti kita lihat, kita ngobrol ya. Iya. Ya lu nanti kita bahas. Lu sampai dekat sama Pak Erik dan lain sebagainya, ada bisa tumbuh dan macam-macam lah. Sama restoran lu kategorinya UMKM atau UKM ya? Masih UMKM lah. Enggak. Masih UMKM. Di atas 4,8 udah nggak UMKM, Rip. Masih UMKM lah. Revenue tahun lalu berapa Payakumbuh? Ya udah lewat sih. Udah di atas itu sih. Lu meninggalkan mereka semua atau nggak? Lo nggak meninggalkan, justru gue mengasih contoh kalau misalnya kita berangkat bareng-bareng dari bawah bisa ada yang gede gitu. Kalau dioptimasi, kalau dioptimasi. Nah ini pertanyaannya. Kemarin gue track masalah optimasi. Ya. Mereka gue kesini, dia kesini. Contoh, kenapa sih pemerintah mulu yang turun gitu dalam tanda kutip, regulasi dong Pak, hapus dong Pak TikTok gitu kan? Diminta turun terus sampai kalau perlu hilang di semua alat-alat perang sosial media dan lain sebagainya. Sementara mereka sebagian orang, gue nggak bilang semua ya, nggak mau naik. Gitu loh maksudnya. Sekarang gue langsung to the point aja sama lo. Apa iya berarti tetap harus pemerintahan turun? Mereka nggak usah diem di tempat gitu aja di Tanah Abang atau gimana? Oke. Kita pelan-pelan nih kita urutin ya. Ini udah terlalu kusut nih, Oke. Jadi gini, kita tarik lagi ke belakang ya. Menurut gue ini iklim bisnis sekarang nih ya, mau UMKM segala macam, ini tuh udah nggak sama kayak 10-15 tahun yang lalu. Anggaplah kayak zaman kita masih kuliah dulu, 2008 mungkin, 2008-2009. Kalau dulu kita mau kepikiran, oh gue pengen coba bisnis deh, masih gampang tuh. Kita tinggal nyablon di Bandung, kita bikin brand, kita bisa jualan baju, kita punya clothing line sendiri. Kita mau jualan, oh gue jualan bakso, nenek gue punya resep, kita tinggal bikin gerobak, kita jualan di depan rumah, itu udah masih bisa ada kemungkinan jalan itu bisnis. Coba sekarang, lo mau jualan baju, udah ada Erigo, Roughneck, Jiniso, siapapun, banyak banget. Lo mau jualan makanan, udah ada yang gede-gede banyak juga. Semua kategori udah ada raksasanya masing-masing. Udah nggak bisa kayak 10 tahun lalu tuh. Kalau misalnya kita mau buka bisnis iseng, pasti tantangannya lebih berat. Bukan nggak bisa ya, tantangannya pasti lebih berat karena di tiap kategori udah ada raksasanya masing-masing. Nah, makanya dari situ itu awal mula bisa tumbuh nih. Tadi gue nyambungin ke yang gue lakukan ya. Jadi bisa tumbuh hadir di situ karena orang-orang kayak gini yang kepikiran buat baru mau memulai bisnis supaya bisa compete sama yang udah raksasa-raksasa. Harus ada yang bimbing mereka, harus ada yang ngajarin mereka. Nah, itu yang terjadi sekarang sama pedagang-pedagang ini nih yang di Tanah Abang yang segala macam. Mau disalahin mereka ya nggak bisa juga. Mereka mungkin udah jualan puluhan tahun dan mereka bukan generasi kita. Mereka generasi di atas kita yang mungkin nggak begitu melek sosmed. Lo boro-boro mau nyuruh mereka pelajarin optimasi TikTok, pelajarin SEO segala macam, mungkin main sosmed aja enggak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan selain kita ajak mereka supaya optimis,
kita berperan buat ngajarin mereka juga. Iya, maksud gue itu nggak salah juga kan kalau mereka mau belajar. Nggak salah, tapi emang ya yang paling gampang dimintain tolong emang pemerintah, karena kan emang siapa lagi kan? Sebenarnya yang dibutuhin kan regulasinya yang diatur. Mereka minta regulasinya diatur sebenarnya kan. Iya, cuma maksud gue mereka itu hanya fokuskan pada pabrik jualan. Ya. Impor jual sepatu Rp5.000. Itu kan, itu betul. Itu mungkin akan mengancam mereka. Tapi mungkin sebagiannya juga nggak mungkin, malah gue tau lah, karena gue juga terjun pakai datanya. Ada juga yang mereka tuh taunya zona nyaman gue kayak begini, dagang gue konvensional, dagang gue konservatif. Ya sudah, ayo datang ke sini. Nah itu maksud gue. Nah, iya, itu emang yang nggak bisa, karena mau kayak gimana pun kita bisa survive kan kalau kita bisa adaptasi. Nah, dan itu udah kejadian sama banyak hal. Dulu ojek pangkalan sama ojek online. Maksudnya itu udah terjadi di banyak hal. Dan secara statistik teknologi selalu menang. Kan? Pasti akan selalu terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini masalah waktu aja sih. Kebetulan aja sekarang objeknya di TikTok nih. Tapi kalaupun nggak ada TikTok, nanti suatu saat pasti akan ada lagi, mau apapun itu namanya. TikTok dihapus coba. Terus yang lainnya ada lagi kan pasti. Pasti bakalan ada lagi yang kayak gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita hindari bukan bukan ini brand e-commerce A, e-commerce B, tapi gimana caranya kita bisa ngikutin cara mainnya. Ke situ sih sebenarnya. Duh, gue kok jadi sepakat sama dia. Gue jurnalis harus kontradiktif. Yaudah deh, gue. Tapi harga kenapa murah, Rem? Biar beda aja. Oke. Gue harus sepakat dicurang. Gini. Kalau harga emang susah. Nah, makanya itu kan itu sebenarnya yang banyak yang banyak yang memperjuangkan emang regulasinya sih, dan regulatornya kan pemerintah kan. Kayak main harga. Ya tadi kita udah bahas dikit lah di luar harga. Gue pernah ngobrol sama salah satu teman yang punya brand lah, jualan baju gitu. Celana jeans itu kalau dimasukin dari luar, dari negara itu, modalnya Rp4.000 satu celana. Ah, 4.000? 4.000 celana jeans udah jadi. Udah jadi apa modal apa? Udah jadi, udah. Harga jual? Harga ya belinya harus banyak ya, harus beli berapa kontainer gitu. Cuman ketika datang lo jadi punya HPP satu celana jeans Rp4.000. Lo gimana mau ngelawan nih jual celana 4.000 modalnya? Even mereka jual celana 20.000 aja itu kan masih murah banget ya. Tapi itu udah berapa kali lipat dari harga modalnya kan. Nah kalau itu mau dikompetisiin sama kita, sama pedagang lokal segala macam, ya nggak nemu lah. Mau bikin di mana celana 4.000 di sini. Jadi makanya emang ya pentingnya ya emang regulasinya emang harus ada sih. Cuman kan kemarin udah ada tuh katanya minimal $100 ya. Betul. Minimal $100. Pamendak tuh. Nah itu cukup ngebantu lah buat yang kayak tadi. Karena kalau enggak kita nggak bakal bisa kompetisi kita kalau misalnya harus ngelawan celana jeans 4.000 ya nggak bakal bisa jualan kita di sini. Nah makanya tadi kan begitu ada 4.000 ya gue sempet agak nahan omongan gue tuh ketika gue bilang mereka, kenapa sih lo nggak mau upgrade, kenapa sih lo nggak mau belajar misalnya gitu kan. Kan cara FYP itu kan ada caranya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba lo posting sesuatu terus berharap FYP kan. Nggak usah ngomongin live dulu deh, minimal keranjang kuning yang ada di konten-konten organik mereka. Ternyata udah dari Pamendak. Gini, dibuat $100. Kita nggak bisa naif juga sih. Maksud gue kalau misalnya kita ngomongin, ya tapi lo harus adaptasi sama teknologi. Misalnya kan narasinya kayak gitu ya. Ini coba kita dari point of view mereka nih. Maksudnya orang tua yang mungkin keluarga lo di kampung mungkin yang udah tua gitu, yang lo udah mencoba ngajarin, bukannya mereka nggak mau belajar, tapi emang mental emang nggak bisa aja gitu. Dan ya orang yang kayak gitu banyak gitu. Jadi emang ya PR-nya emang PR ngajarin. Tapi gue rasa mereka juga sebenarnya mungkin ada yang pure menolak ya. Tapi mostly gue rasa emang belum bisa nyetel aja sama perubahan zaman sekarang. Belum ngefit ya? Belum ngefit sama zaman sekarang ya. Yang paling gampang dilakukan ya komplain gitu. Nah ini menarik. Kan ini dia nih, ini teknologi. Dia nggak komplain, teknologi tetap jalan. Dia komplain, teknologi tetap jalan. Dia nggak belajar, belum nyetel, teknologi tetap jalan. Dia belajar, teknologi tetap jalan. Maksud gue punya narasi memang membantu mereka. Cuma kan membantu kan nggak harus dari segi beli produk mereka, gunain produk mereka, atau regulasi dobrak pemerintah biar melek. Tapi kan ada juga pengembangan yang gue punya domain, ya udah kenapa sih lo nggak coba banyak kok kursus-kursus yang bertebaran. Mungkin kalau Arif punya bisa tumbuh nanti mungkin ada pelatihannya, lu belajar. Nah
Sekarang gini, kemarin gue ngobrol waktu di live di TV One sama salah satu pedagang yang diundang juga di sana. Ya mungkin ini nggak representatif atau mewakili teman-teman Tanah Abang lah ya, meskipun dia juga di Tanah Abang. Begitu gue tanya, Mas udah dagang di TikTok, Mas udah coba apa nih formulanya? Ya gimana Mas, saya gaptek. Lah kenapa Anda minta tutup TikTok? Kecuali cara A, B, C sampai Z udah dilakuin tapi nggak teroptimasi. Berarti jangan-jangan terserah deh lo mau pakai data atau mau fitnah dalam tanda kutip. Berarti algoritmanya dimainin nih. Berarti harus pakai ads nih. Gua nggak punya duit. Nah itu beda konteks tuh. Kita ke Pateten, mereka ternyata butuh duit buat live dengan harus pakai ads katanya, misal. Tapi mereka yang teriak-teriakan hanya tutup TikTok. Itu menurut lu gimana ya? Ya itu tadi balik lagi ke yang gue bilang tadi. Mau ditutup pun TikTok, pada akhirnya akan ada lagi yang kayak gitu. Jadi emang bukan kita menghindari teknologi, mau nggak mau harus adaptasi. Cuman emang kan ya hukum rimba aja, hukum alam. Ada yang bisa adaptasi, ada yang enggak. Makanya ada yang punah, ada yang enggak kan. Jadi emang udah seharusnya kayak gitu. Berarti terus nyalahin artis juga nggak, sebenarnya ada gunanya nggak ya mereka? Ini ramai lagi nih soalnya. Jadi konteksnya di sini masalah harga, substansinya. Oh ini banyak, ini kusut banget, banyak banget yang syarat. Artis nih ya. Salah satu deh, baru ntar kita bahas mengenai sosial media sama social commerce. Oke, artis ya. Kalau menurut gue sebenarnya, ini gue nggak ada kepentingan ya, gue nggak jualan juga di TikTok. Cuman kalau gue ngelihat sebenarnya nggak tepat juga kita nyalahin artis. Kalau dari sisi kita ngelarang mereka intervensi, oh lo nggak boleh jualan dong di situ. Ini kita bakalan hancur kalau jualan di situ. Itu kan sebenarnya secara legal, secara hukum, artis itu nggak ngelawan hukum apa-apa buat jualan di situ. Iya. Iya kan? Mungkin lebih ke etika, kayak narasinya kan gue baca tuh kayak, oh lo kan artis, lo udah kaya, ya lo jangan ambil lahan kita lah yang kecil-kecil ini. Sebenarnya kan problemnya di situ kan. Oke. Ya itu lebih kebalik ke artisnya aja sih. Masa artis kagak dagang gara-gara baca itu? Ya iya, makanya gue gak nyalain artis, makanya gue bilang ya balik ke artisnya aja mau ngambil atau enggak. Tapi menurut gue kalau salah atau enggak salah artis jualan di situ. Ya hak dia aja. Iya. Yang dijadikan artis itu salah jualan tuh mereka tolak ukurnya apa ya, Rif? Apakah live shopping? Oh gue gak tahu justru. Apa sih? Gue gak tahu. Narasinya apa sih? Narasinya apa sih? Kenapa mereka disalahin? Live ya kan? Nah, nih Arif Muhammad artis. Kita ngomong live. Berarti live kan? Ada yang lo kenal nggak? Lu bilang ini artis apa bukan ya? Ini Arif nggak mau wakil ya? Gue cuma Arif cuma gue tanya aja sih. Cari live gimana sih? Cari live tuh di scroll dulu ya. Masuk live Pak. Hah? Emang bisa langsung masuk live? Coba pinjam handphone. Cari live. Nih. Nah, oke. Nih. Cara nyari yang live shopping tuh di atasnya ya. Nah, ini shopping nomor 62 nih, siapa nih? Lu scroll deh, Rif. Ke bawah coba. Lu hitung. Nggak, entar dulu nih, kita harus satu-satu nih, teknis. Yang artis, bukan yang sekarang jadi artis ya. Yang memang dia dari nol terus, ya kalau sekarang jadi artis, semua juga jadi artis gitu kontennya. Yang lo lihat, nggak usah sebut namanya, ada berapa artis? 1-20 aja ya. Gue satu pun gak ada yang kenal. Tuh. Kalau memang tolak ukurnya atau indikatornya adalah masalah live, yang dia mendominasi gara-gara artis gede, lu curang, lu live pasti banyak yang nonton karena followers lo banyak. 1-20 nggak ada yang kenal. Oke, 20 ke atas. 1-40 total ada 4 yang gue tahu. Iya, jadi sebenarnya banyak yang random juga emang. Ya kan? Iya, cuman ya itu ya emang akhirnya akan ada ketimpangan aja sih. Karena mungkin mereka kan artis itu kan udah kesannya kan glamor, kaya raya dan udah segala macam. Jadi kayak ngapain sih yang jatah kita kayak gini juga disikatin juga. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau dari yang gue tangkap ya, ini gue nggak ada datanya tapi jadi belum tentu valid juga ya. Gue pernah ngobrol beberapa artis itu emang disupport sama platformnya. Ini serius? Tapi datanya nggak valid ya. Again, ini kita ngobrol aja. Jadi belum tentu benar juga yang gue omongin ini. Jadi mungkin artisnya bisa jualan dan disupport untuk kepentingan promosi platform tersebut, makanya harganya bisa murah karena disubsidi oleh platform tersebut. Tapi sebenarnya itu balik lagi tuh cara si platformnya untuk ngasih tahu ke publik, oh ini kalau misalnya itu dummy lah. Oh kalau misalnya ini
kalian jualan di sini ada potensi loh bisa laku kayak artis ini. Maksudnya itu message yang mereka sampaikan sebenarnya kan. Which is itu balik lagi ke nantinya yang akan menggunakan itu adalah UMKM kecil tadi. Kayak dulu deh zaman ojek online. Yeah. Lo pasti dulu sering dengar kayak oh ini ojek online penghasilannya bisa 20 juta sebulan. Penghasilan ojek online bisa 15 juta sebulan. Ketika awal-awal dulu baru ada. Akhirnya kan dengan success story itu banyak ojek pangkalan yang akhirnya kayak oh berarti kita ada potensi buat dapetin segitu juga. Ayo kita masuk kita jadi ojek online juga. Akhirnya banyak yang jadi ojek online. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya penghasilannya kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Nah gue ngeliat ini mungkin arahnya ke sana. Jadi mungkin ya artis-artis ini mungkin ditaruh di depan ya untuk menarik juga UMKM kayak oh kalian bisa berpotensi kayak gini loh gitu. Mungkin bisa kayak gitu juga. Oh, apakah ini nyambung sama kenapa belakangan ini setiap live itu di belakang ada TV ya? Terus kelihatan kayak live-nya tuh counting gitu loh. Kayak ini udah 30 miliar dalam waktu 24 jam. Nah, ini sekarang gue nanya ke lo. Nih gue nanya ke lo nih. Lo yang bahas duluan nih. Aduh. Oke. Gila perasaan gue gak Ini enak. lo gak usah jawab panjang ya. Lo jawab iya dan tidak aja ya. Lo percaya itu ada orang yang bisa jualan 1 jam bisa dapat 40 M? Orang yang duduk sini lagi. Duh, langsung jawab ya, nggak boleh diplomatis ya. Gak usah diplomatis. Lo percaya atau tidak aja? Boleh dua nggak sih? Kayak percaya gue punya alasannya, tidak gue punya alasan. Enggak, pilih satu aja. Gila lo. Enggak, ini maksudnya ini biar clear. Lo percaya atau tidak? Kita nggak merendah siapapun, kita nggak menuduh siapapun bohong. Gue cuma nanya lo percaya atau enggak aja. Oke, ya percaya. Ya udah, oke. Karena gue aman. Kan ada jenggotnya nih, jadi nggak boleh berangkat dari suzon. Udah mulai di pinggir jurang. Aduh, bener dong. Ya, Gue ya. percaya karena gue husnuzon sama mereka. Ya. Lo percaya nggak? Ya kalau lo percaya ya. Enggak. Lu punya jawaban. Enggak dong, lu bilang dong. Lu percaya nggak ada yang gue nggak usah sebut namanya. Gue masih inget nih momentumnya, angkanya insya Allah juga pas. Nggak tahu kalau yang setelah gue tinggal tidur mereka nambah lagi ya. Karena gue juga observasi panjang lah. Ada yang 24 jam. Kita ngomong 1 hari ya. Ya. 1 hari 2 miliar ada. 1 hari 5 miliar juga ada. Bareng sama artis lagi. Brandnya juga gue tahu. Lu juga pernah pakai. 1 hari 21 miliar. Gue udah mau tidur jam 11, jam 12 kurang 20, tiba-tiba naik jadi 21 miliar jualan gadget. Ada yang 1 hari 41 miliar. Maksud gue itu kan bisa-bisa aja. Ya bisa aja, make sense. Tapi lu di sisi yang mana? Soalnya ada orang yang pernah gue datangin ke sini, dia bilang katanya beli sendiri, katanya itu subsidi dari TikTok, katanya itu digoreng. Udah gini. Semua kemungkinan bisa terjadi, tapi itu bisa benar dan bisa enggak. Enggaknya gimana? Ayo coba. Apa? Enggaknya gimana? Oke, tapi bentar. Kalau lo nanya itu gue percaya atau enggak, gue bisa percaya. Maksudnya karena kan kita bisnis juga, kita bisa tahu ada ya bisa aja jual barang segitu. Tapi ya bisa juga itu bisa diusahakan. Maksudnya? Wah ini bakal rame nih. Ini sehari bisa jutaan views nih, gue nggak tahu nih, apalagi dipotong bagian sini nih. Arif lagi yang ngomong. Enggak. Ini Coba. Gini. Lo jangan normatif dong, Rif. Enggak, gue enggak normatif. Karena kita kan punya bisnis juga gitu. Iya. Itu bisa bener. Maksudnya bisa orang jualan segitu bisa. Karena dengan barang yang serupa, gue juga pernah ngobrol dengan owner founder kategori yang sama, mereka bisa jual ratusan M per bulan. Which is itu ya legit bisa aja 1 hari segitu gitu. Cuman kan itu bisa diusahakan. Maksudnya ketika lo dapat angka nih, mungkin angkanya emang bagus juga, tapi biar angkanya lebih bagus ya bisa diboost. Ya mungkin sebagian ya lo yang bilang tadi bisa beli sendiri mungkin. Atau kalau nggak salah tapi ini bisa dikoreksi gue kalau benar. Itu kalau misalnya kita masukin ke keranjang, by report itu udah kehitung sales. Hah? Itu benar atau enggak? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Coba ntar dicari tahu ya. Iya. Jadi kalau kemarin ada yang pernah bilang, oh itu bisa diusahain kok. Itu kalau misalnya kita check out di keranjang itu udah kehitung sales di reportnya. Iya. Kalau gue nggak tahu kalau reportnya, tapi kalau check out bukan check out ya, bayar sama check out beda. Kita ngomongin check out apa payment nih? Bukan payment, kita ngomongin back end-nya ya. Back end-nya buat yang misalnya gue mau ngeklaim ini penjualan gue 100 miliar sehari. Misalnya. Okay.
ada yang bilang itu kalau misalnya orang baru check out doang di keranjang, itu sebenarnya di back end kita udah masuk tuh. Tapi Sales tapi belum, ya buat dipamerin doang, tapi uangnya nggak masuk kan. Ngerti nggak? tahu gue paham. Tapi itu bisa jadi salah. Gue nggak tahu, makanya coba lu cari tahu bener nggak itu. Kalau misalnya itu bener, bisa kayak gitu ya berarti nggak legit itu kalau yang penghasilannya bisa sekian M dalam satu hari. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, ya berarti mereka legit. Mereka emang jual segitu, dan itu keren banget. Ya kita buktikan aja nanti teman-teman, silakan cek. Memang CO atau check out itu berbeda dengan payment. Beda. Makanya rata-rata si hostnya itu dia akan follow up terus tuh. Misalnya dia ngomong, Kak udah CO ya. Ya udah Kak, ditunggu paymentnya Kak. Dikejar terus kan. Atau mungkin biar nggak ada suzon, jangan ngeliatin back end yang penjualannya. Oh ini penjualannya sekian M sehari. Coba dong, rekening masuknya dong. Kan sama aja kan? Maksudnya kalau emang mau nge-publish itu, iya, kalau rekening masuk kan bisa jadi kecampur sama penjualan yang di luar TikTok kali. yang ya nggak apa-apa. Cuma maksudnya kan itu kan hari itu mereka lagi fokus di TikTok. Mau sebeda apa sih kalau misalnya dicampur? Iya kan endorse bank kan takutnya kan. Ya nggak, tapi maksudnya tapi itu bisa terjadi. Kalau penjualan segitu bisa banyak, bisa dong. Ah coba deh. Lu kan pernah jalan sama Erigo. Gue nggak tahu sekarang masih apa enggak. Iya. Erigo pernah loh. Ini kan kita media ya. Gue tengah-tengah aja gue. Objektif. Erigo sama Raffi Ahmad. Gue nggak tahu lu ada di situ juga apa enggak. Karena potongan videonya waktu itu sama Raffi Ahmad cari 5 miliar. Lu percaya nggak? Ya nggak tahu. Enggak, lu percaya nggak? Ya bisa percaya. Maksudnya jualan 5 miliar itu mungkin Sehari? ya bisa aja. Karena gini, gue nggak tahu itu benar kejadian atau enggak ya, karena gue nggak ngikutin yang itu. Cuman gue udah pernah ke pabriknya Erigo. Mereka punya kapasitas pabrik dan barang di dalam itu seharga itu mah ada. Jadi bisa. Nah ya bisa dong. Berarti kan kalau di atas itu kan juga bisa aja kalau memang ternyata mereka live 24 jam dan iya bisa aja. Iya kan? Atau enggak pas lagi demand lagi tinggi. Gue malah mikirnya gini sih Rif. Maksudnya terlepas dari tadi suudzon apa husnuzon ya. Tapi memang masalah goreng-menggoreng memang ada. Ada, dan sebenarnya yang nggak bisa disalahin juga mereka. Kan kalau misalnya tadi lo nanya ke gue percaya atau enggak mereka omsetnya bisa 40 M sehari segala macam, gue percaya bisa. Kan cuman yang tadi kita bahas adalah itu sebenarnya bisa diusahakan juga. Kalau misalnya teman-teman lain yang punya brand pengen terlihat bisa jualan sebanyak itu juga, bisa diusahain juga. Nah, problemnya di situ kan. Iya. Bukan kita percaya atau enggak, tapi bisa diusahakan. Nah itu maksud gue, kenapa nggak mereka sibuk apa ya perkaya ilmu lah, cari tahu, start with why-nya gitu. Why ya, kenapa ya, kok dia bisa, kenapa nggak? Maksud gue itu sibuk ngurusin pemerintah yang mungkin tadi lo senggol-senggol istilahnya. Mereka tuh kayak ya udah ngingetin pemerintah ada, cuma kadang jadi kayak sutet mogok makan, Rif. Kenapa tuh? Maaf nih ya. Kadang begitu maksudnya sutet mogok makan tuh, lu teriak-teriak biar TikTok Shop ditutup atau diatur regulasinya biar nggak bisa dagang dengan harga murah apa segala macamnya yang nggak fair. Tapi sementara lu mogok dagang. Itu yang gue nggak bilang semua ya. Ya, tapi ada sebagian di pasar-pasar tradisional atau mungkin Tanah Abang dan lain sebagainya itu kayak begitu. Taruh di depan rukonya, kami mau pemerintah begini-begini, terus dia kayak mogok dagang kayak gitu-gitu. Maksud gue kayak, kenapa jadi lu nggak ngapa-ngapain? Maksud gue itu loh. Nah ini kalau bisa tumbuh ya. Coba. Kita punya program namanya itu PPT. PPT. Oke. PPT. P yang pertama itu people. Oke. Emang yang harus kita upgrade kan people-nya dulu nih. Knowledge-nya dia, ilmunya dia, leadership-nya dia, mentalnya dia, visi misinya dia, dan segala macam. Jadi ketika bisa tumbuh itu kan brand agregator nih. Kita juga ngebantu UMKM di situ buat buat yang tadi gue bilang, kalau misalnya UMKM kecil mau compete sama raksasa-raksasa yang udah gede, emang perlu ada yang ngebantu mereka. Nah, kita masuk di peran kita di situ. Pelatihan semua ya? Pelatihan. Makanya ada pelatihan kita PPT itu, P yang pertama itu people, orangnya dulu yang kita benerin nih, karena gimana pun juga kan bisnis itu kan yang ngejalanin manusianya dulu nih. Jadi kalau misalnya manusianya belum di-upgrade, lo mau punya tools segala macam, lo mau punya followers Instagram, followers TikTok 3 juta juga nggak guna kalau orangnya dulu nih yang nggak dibenerin. P yang kedua itu proses. Proses itu kita mulai kita bisa bantuin dari segi warehouse, dari segi SOP. Kita bisa ngajarin SOP, ngajarin operasionalnya dan lain-lain. Dan yang terakhir itu teknologi. Nah,
kita ada aplikasinya si Bisa Tumbuh itu. Buka dong, sambil buka dong. Lihat dong, wah ini keren nih. Sementara baru di Play Store. Oke. Jadi di situ kita bisa ngasih insight kayak banyak UMKM itu yang terkendala itu mereka nggak tahu prioritas jualannya. Kadang barang ya udah di stok aja semuanya yang banyak, padahal mereka nggak tahu. Sebenarnya kan ada Pareto barang-barang apa yang sebenarnya yang paling laku dari barang yang mereka jual semuanya. Aset-asetnya itu yang kita maksimalin, nanti kita bisa ngasih insight tuh by kita ada AI juga dan machine learning. Jadi bisa ngasih rekomendasi, misalnya lo jualan baju, oh sebenarnya yang laku lo itu rok lo, oh lo yang laku itu sebenarnya kaos, celana lo tuh nggak laku. Jadi kita bisa ngasih rekomendasi, lo ngapain stok celana banyak lo jual ini. Itu fiturnya ada di sellernya? Ada di aplikasi kita ada. Enggak, maksudnya itu tersedia umum kah atau memang di sellernya juga dapat bisa ngeliat insight-nya? Tersedia dan bisa lihat juga. Kita bisa ngasih datanya. Nah, si PPT ini, konsep inilah yang maksudnya yang kita ajarkan ke UMKM ini. Jadi kalau misalnya tadi lo bilang daripada cuman komplain doang kayak Menara Sutet apa tadi segala macam. Emang peran-peran kayak kita gini nih yang mereka perlukan, orang kayak elu, orang kayak teman-teman kita yang punya akses untuk ngajarin mereka. Karena kan sebenarnya kan mereka ya mungkin sama kayak dulu ojek ya. Mereka nggak tahu ternyata aplikasi ojek online itu membantu mereka. Nah, ini masalah waktu doang sih. Ketika mereka udah makin paham cara mainnya gimana, gamenya gimana, mereka udah diajarin dan mereka udah bisa ngikutin, mereka nggak bakal komplain lagi sih. Kayak berarti masalah waktu ya ternyata ya, sama kemauan. Zona nyaman. Iya. Emang juga tuh ya. Emang apa ya? Emang dari orangnya sendiri emang harus optimis sih dan mau belajar. Karena lo mau sampai budek juga kalau misalnya orang yang nggak mau belajar dan yang nggak bakal bisa. Alhamdulillah, benar-benar Arif Muhammad hadir membawa solusi teman-teman dengan Bisa Tumbuh. Lah, lo bisa tumbuh loh, sesuai dengan namanya. Lo bisa tumbuh asal lo mau. Bisa. Itu jadi poinnya. Makanya yang P yang pertama itu kita taruh people paling atas. Iya itu ya. Karena lo mau sampai budek juga lo ngasih apa ke orangnya, kalau orangnya yang nggak mau, yang nggak bakal bisa mental. Dan teknologi lo taruh akhir karena lo mau dikasih secanggih apapun teknologi. Bener. Ya kan? Lo mau lo apa sih? Maaf ya, gue pakai analoginya agak ekstrim nih. Lo Hansip dikasih basoka sama jenderal dikasih pentungan. Iya. Paham gak sih maksudnya? Iya. Kayak lo Hansip dikasih basoka suruh perang. Nggak, ini mencetnya belah mana sih? Gitu kan? Karena yang paling gampang ini luar biasa nih. Yang paling gampang itu kan nyalahin dan suzon itu kan dari dulu. Kayak zaman kita sekolah deh, zaman kita kuliah. Kalau misalnya ada cowok ganteng gitu, terus kita udah kalah saing, homo nih. Iya benar. Iya lagi. Iya kan? Iya maksudnya mental itu yang kebawa. Kayak lo malas saingan, lo malas cari tahu, udah bikin gosip, ini mah homo nih. Atau misalnya ada orang kaya, ada orang bisnis, lo nggak tahu cara mainnya dia gimana, ini cuci uang nih, kayak simple jadinya kan. Tuh sama halnya dengan Gilang Juragan. Kenapa jadi? Lo yang mancing. Berarti bener tuh Gilang Juragan pakai uang yang dicuci ke Payakumbuh yang di. Waduh. Apa ini? Gue nanya. Oke. Enggak ini. Gue terima kasih udah ditanya nih. Jadi gue ada kesempatan buat ngobrol. Enggak, tadi soalnya lu kayak pembenaran terhadap cuci uang kayaknya nggak apa-apa nih gitu maksud gue. Bukan nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa. Apa tuh maksud gue? Orang gini, bukan nggak apa-apa. Tadi kan soalnya lu patahinnya ke situ kayak halus banget, Rif. Enggak, karena ya emang dari dulu kita kayak gitu kan. Ngelihat ada cowok ganteng ya udah, ini masuk cowok juga nih gitu kan. Nah, terus lu pembenaran kan, dia kalah, lu bilang cuci uang, berarti lu mau counter bahwa maksudnya apa nih gitu. Iya, maksudnya adalah ketimbang nyari tahu, kalau misalnya kita nggak tahu gamenya, kita cenderung lebih udahlah gue bikin narasinya biar simpel, nyalahin aja, atau misalnya gue suzon aja udah lebih cepet kan. Kayak gue nggak bisa berbicara atas nama Mas Gilang di sini karena kita apa namanya, dia bukan gue gitu dan gue bukan dia. Cuman emang waktu itu kan jadi Mas Gilang itu ngambil salah satu cabang Payakumbuh. Jadi posisinya nih Payakumbuh yang di Kemang itu Mas Gilang patungan sama gue buat buka Payakumbuh. Emang ketika Payakumbuh launching itu kan Pak Prabowo yang resmiin segala macam, ramai banget kan, ramai di Twitter segala macam. Emang akhirnya ada narasi apa namanya, pencucian uang itu Payakumbuh Kemang. Enggak, lu jangan gagap gitu. Tenang, santai. Maksudnya kayak tadi lu pembelaan banget. Lu jangan seakan-akan lu jangan nuduh kalau lu enggak bisa sayang sama gue, lu jangan bilang gue pencucian uang. Kan lu enggak terima nih.
Enggak, gue nggak terima. Mengcounter kan? Iya, ini kan lagi cerita, Oke, lagi cerita. oke. Terus Ketika ada isu pencucian uang itu, ya gue capture, gue kirim ke Mas Gilang. Mas, lagi diomongin nih pencucian uang. Ya Mas Gilang ya santai aja nanggepinnya kayak, ah ya udah biarin aja bro, udah biasa itu kayak gitu, sering diomongin gitu kayak gitu. Cuman maksudnya yang apa namanya, yang bisa gue sampaikan di sini adalah gue pribadi dan semua usaha bisnis gue itu emang kita pure dapat kita dari bisnis kita. Nggak ada siapa misalnya yang cuci uang, ada orang kaya nitipin duit ke kita. Kalau gue bisa bilang gue nggak 100%. tapi Payakumbuh belum kebahas tuh. Apa? Payakumbuh apa? Payakumbuh Sama apa? kan? Berarti kan nggak ada pencucian juga kan? Nah, nih ya. Ini satu-satu nih. Ini Oke, pokoknya Arif satu-satu. pokoknya gue telanjangin aja di sini. Satu-satu. Ini juga gue baru ngomong di sini nih. Wah, thank you bro. Ini baru ngomong di sini. Waktu itu ada salah satu influencer finance gitu yang ngebedah Payakumbuh waktu itu. Jadi mungkin dia apa namanya? Pokoknya dia intinya dapat decknya Payakumbuh lah. Oke. Buat jadi mitranya segala macam. Di situ ada apa namanya? Di situ ada tulisan estimasi omsetnya per hari kita konservatifnya 50 juta per hari. Wow. Rame tuh di sosmed. Yang ngebully banyak banget. Mana mungkin jualan nasi Padang omsetnya 50 juta sehari. Lo mau jualan berapa bungkus segala macam. Iya. Ini nggak usah kita masukin ke sini, tapi ntar gue liatin ke lo ya. Iya. Gue liatin ke lo. Ada. Apa namanya? Gue liatin ke lo. Dashboardnya Payakumbuh ya. Iya. Gue kasih lihat dulu deh. Boleh. Tapi jangan disebut angkanya ya. Iya. Nggak apa-apa, gue liatin dulu. Ini sih nggak perlu diedit. Tapi maksudnya gue nggak akan sebut aja. Jangan diliatin dong. Enggak, gue ngeliat ke gue aja. Gue doang. Nggak apa-apa kan kalau gue lihat? Iya nggak apa-apa. Ini laporan keuangan ya kan? Iya. Ini satu hari aja ya. Paling cepet kemarin aja deh ya. Iya boleh. Yang hari ini soalnya belum ada. Kemarin itu tanggal berapa? Kemarin 24. Anda hafal banget kalau gajian cepet ya. Kemarin tanggal 24 ya? Kemarin 24. Oke. Nih. Ini nggak bisa direkayasa karena ini dashboard ya. Iya. Ini Payakumbuh Kemang omset per harinya. Jangan disebut angkanya. Ini Payakumbuh Bogor. Ini Payakumbuh Bogor. Ini Payakumbuh Gading Serpong. Gila, stabil dan segitu semua ya. Ini rata-rata omset satu hari kita. Oh, ini berapa cabang? Satu hari 7. Nah, ketika Nah itu yang beli. Ketika video itu, lo jangan sebut angkanya. Iya. Ketika apa namanya? Ketika keluar yang angka 50 juta itu, ya itu mah tadi jauh dari. ngerti kan posisinya iya, kan? Makanya maksudnya kita jadi ngeliatnya kayak kita nggak nyalahin mereka. Mungkin mereka ada di circle yang belum tahu kalau bisnis yang settle itu yang seperti apa dan omsetnya kayak gimana. Jadi emang paling gampang kayak nggak mungkin lah jualan nasi Padang 50 juta sehari gitu. Ya padahal maksudnya ternyata kenyataannya bahkan bisa berkali-kali lipat dari itu per harinya gitu. Oh iya itu jauh. Jadi apa namanya, ketika ada isu oh ini mah Payakumbuh bukannya uangnya dari mana, pencucian uang segala macam. Sebenarnya penghasilan kita dari cabang ini aja tiap bulan kita kumpulin beberapa bulan bisa buka satu cabang baru lagi. Oh sangat bisa bos. Sangat bisa bos. Itu karena kan apa namanya ya ketutup dari revenue-nya. Cuman kan orang nggak tahu dalemannya. Jadi yang paling gampang adalah suuzon itu uang dari mana? Ya uang dari bisnis, emang bisnisnya begitu. Paham gue. Ya ini nyambung saya tadi beberapa menit yang lalu kita bahas kalau dia nggak mampu bersaing pasti langsung paling bilang, gampang. Makanya tadi yang lo tanya kayak ada yang jual 41M sehari. Gue bisa percaya. Meskipun bisa juga enggak. Meskipun bisa juga itu diusahakan. Ya kan? Nah, kalau mau fair, makanya tadi gue bilang kalau mau fair yang diliatin bukan apa namanya, oh ini penjualan 41M, liatin kayak barusan nih dashboardnya yang real kayak gini. Oh nih. itu tuh ya dashboard ya. Ini baru legit nih kalau misalnya yang diliatin kayak gini gitu. Tapi kalau tadi bilang 50 juta uang dari mana, tapi kalau lihat dari digitnya lebih dari maksudnya kan gue bilang jangan bilang angka. Kan udah disensor editor gue. Oke. Ya make sense memang. Tapi jadi mengantarkan gue kepada satu hari 41 miliar juga sih, jadi mikir juga gue. Iya juga ya. Ya pokoknya apapun bisa terjadi lah. Oh karena lu kan nggak online juga ya.
Ya apapun bisa Nggak, terjadi. tapi apapun bisa terjadi. Cuman lebih ke common sense kita aja deh. Mikirnya kayak gini aja. Itu misalnya produk 41M. Kita kan orang bisnis nih ya. Iya. Barang yang dijual apa sih? Gue nggak tahu soalnya gue nggak ikutin. Skincare. Gadget, skincare. Oh, Oke. Kalau gadget mah sangat mungkin ya, satu gadget harganya berapa juta. Oh ya, ini GMV omset kan yang dimaksud kan? Iya, gadget aja. Ya. Ya, gue beli iPad di Kocun kemarin. Iya, maksudnya kalau gadget satu iPad udah 20 juta. Iya, Buat iya, dapetin iya, 2M sebenarnya kan cuma 100 Iya, pieces iya. doang. Kecuali kalau emang barangnya harganya misalnya 40.000, dapatnya 40M, berarti kan ada berapa juta pieces barang, dan itu gudangnya harus gede banget, produksinya harus gede Iya, banget. benar. Dan satu lagi teman-teman ya, ini harus juga kita bahas kalian. Si influencer ini juga sebenarnya affiliate. Maksudnya dapat 41M atau tadi Kocun yang kemarin gue bahas juga sama Dr. Richard. Ya. Dia dapat 21 miliar sehari itu, Kocunnya tuh cuma dapat 2 miliar lah. Kurang lebih begitu ya, maaf ya Kocun ya. Karena dia nggak gede dapatnya. Nah, yang mereka tahu itu kan udah omset. Oh iya. Terus dia juga yang punya barangnya. Lu bukan Iya. kalau kayak influencer pada nge-live itu, terus lu ke bawah, lu klik produknya, lu ke bawah deh. Itu ada tokonya tuh yang aslinya tuh. Iya. UI-nya tuh ada di situ tuh. Nah, Iya. lu tinggal klik aja nama aslinya, tokonya apa segala macam gitu. Iya. Nah, maksud gue itu juga ya sekali kita bahas, maksud gue lu irinya juga jangan double kuadrat irinya gitu. Iya. Dia juga bukan pakai uang dia masuk ke dia semua juga. Gitu. Karena kayak misalnya Dr. Richard nih ya. Menurut gue Dr. Richard itu adalah salah satu orang yang pintar banget memaksimalkan apa yang dia punya gitu. Iya. Jadi ya mungkin ketimbang misalnya dia dapat sekian M per bulan, ketimbang kita bilang itu bohong atau itu segala macam, kita kan nggak tahu gamenya. Siapa tahu emang dia punya ilmu yang kitanya nggak ngerti. Jadi daripada kita ngatain dia, mending kita belajar sama dia. Tuh, Tanyain gimana caranya. kalau nggak kenal sama dia, minimal belajar sama yang udah di depan mata, yang betul-betul ada orang yang fokus banget membantu UMKM. Iya. Biar lo bisa tumbuh. Tuh. Nah, masuk. Ya kan, brand ambassador dong. Salaman dulu. Salaman dulu ya. Itu. Menjawab pertanyaan lo kan? Ya. Menjawab pertanyaan lo kan? Oke. Jadi emang kalau di gue emang ya itu bisa-bisanya gue aja lah muter-muter. Tapi gue bisa make sure apa yang gue lakukan insya Allah 100% halal, dan gue nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Karena dari dulu ini ada manajer gue di sini, dia udah ikut gue udah hampir 10 tahun. Oh. Kita tuh aturannya jelas banget. Kita nggak akan nerima produk-produk yang judi lah, maksudnya ada banyak lah, ada kategori yang udah pasti kita tolak gitu. Dan beberapa tawaran emang kadang angkanya nggak masuk akal, gede banget gitu. Ya kita tolak juga kalau emang nggak sesuai sama emang apa yang udah kita atur gitu. Karena takut yang tadi hal-hal kayak begitu ya, cuci uang lah. Iya, gue nggak mau ngasih uang haram juga ke keluarga gue gitu. Wah, dan ini kan Ya. apa ya, gue udah 14 tahun di berkarir di sosial media ini. Maksudnya bukan yang bukan waktu yang sebentar untuk dipertaruhkan kayak lo dapat uang cepet tapi apa yang lo udah bangun bertahun-tahun hilang gitu aja gitu. Jadi emang gue sangat cari aman sih. Oke. Nah, makanya salah satunya sekarang lu udah ngerasa bahwa nggak tahu ya ini meaningful atau bukan, kayak ya udahlah gue udah ngelakuin ini, saatnya sekarang lu banyak kontribusi lagi bareng sama, gue nggak ngerti deh itu Pak Erik ngapain di Bisa Tumbuh ya? Oh ya, Nah ini kita bahas Bisa Tumbuh deh, biar teman-teman apa yang didapat. Jadi sekarang kan kita lagi mencut-mencutin lu pada nih. Ya terserah sih, mau yang nggak pengen berubah juga nggak apa-apa, itu pilihan Anda. Ya. Tapi kalau lu mau berubah karena teknologi tetap maju dan ya lu nggak ngapa-ngapain juga teknologi tetap berkembang. Kalau gue rasa sih, ya lu bisa tumbuh kok gitu loh, maksudnya itu poinnya. Aduh, masuk lagi nih Bisa Tumbuh. Iya, coba deh lu jelasin deh. Maksudnya ini perannya ngapain dan apa yang gue dapat atau manfaat apa ketika gue join di sini gitu loh. Oke. Nah coba. Nah ini kan tuh gue ngeliatin lu, Ya. ada afiliasinya ke Pak Erik juga nih. Iya, gitu. Jadi Bisa Tumbuh ini kan yang kayak gue obrolin tadi, kita itu brand agregator. Emang visi misinya itu kita ngebantu UMKM lah biar bisa compete sama brand-brand yang gede gitu. Oke. Mungkin kalau bahasa lo UMKM naik kelas gitu. Iya. Nah, Pak Erik, jadi di BUMN itu punya yang namanya itu Rumah BUMN. Oke. Rumah BUMN ini adalah mengoptimalisasi UMKM under binaan under binaan BUMN. Oke. Kan ada Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Pertamina segala macam gitu. Nah, cuman emang ngobrol sama Pak Erik, total itu mereka ada sekitar 600.000 UMKM, which is itu ya gimana pun juga nggak bakal maksimal lah buat mereka nge-optimize itu gitu. Karena kan sebenarnya kan emang bukan ranahnya BUMN sebenarnya kan untuk ke situ gitu. Ada Kementerian Koperasi UMKM kan? Yes. Nah, akhirnya
setelah kita ceritain visi misi kita ke Pak Erik, Pak Erik akhirnya mau berkolaborasi sama kita. Ya udah nih, BUMN ngajak pihak swasta, which is itu kita. Kalau ada yang bisa bantu ya kenapa enggak gitu. Jadi kita ngebantu mengoptimalisasi sebagian dari UMKM yang dari rumah BUMN itu gitu. Dan itu statement itu keluar langsung dari mulut Pak Erik pas preskon. Pak Erik bilang kita nggak bakal bisa lah ngerjain semua, memaksimalkan semua UMKM di situ. Nah makanya butuh pihak-pihak kayak bisa tumbuh ini buat ngebantu di situ. Oke, dan 600.000 itu memang udah ada di dalam, udah terregistrasi lah ibaratnya. Yes, udah ada di dalam. Jadi itu akan kita filter lagi, filter dulu. Sementara kita filter beberapa ratus yang paling potensial lah. Buat diapain potensialnya maksudnya? Atau buat digedein. Lah kalau memang mereka dari nol nggak boleh dong? Bukan nggak boleh, jadi itu ada tahapnya gitu loh. Jadi buat tahap awal lo masuk ke rumah BUMN-nya dulu, di situ juga tetap dikasih pelatihan segala macam. Cuma kan orang kan kapasitasnya beda-beda, ada yang bisa berkembang, ada yang enggak. Nah kita maksimalin setelah beberapa tahap. Oh ini yang lebih potensial, kita tajemin lagi, kita dalamin lagi. Nanti kita eliminasi sampai berapa, itu yang kita maksimalin dulu gitu. Tujuan atau goalsnya nantinya begitu udah ketemu yang memang sangat potensial, diapain? Pendanaan kah? Bisa pendanaan, bisa pelatihan, semuanya bisa dilakukan. Bukan pelatihan buat semua siapapun itu yang daftar. Itu juga ada. Jadi paket lengkap nih sebenarnya, pelatihan juga ada. Cuman makanya sebenarnya gue bilang PPT tadi balik lagi ke yang paling awal, people. Dari pelatihan nih kita ngelatih 1.000 orang, pasti nggak 1.000-1.000-nya jadi nih. Iya kan? Kita ngelatih 1.000 orang, mungkin ada cuman 6 orang yang beneran kena gitu. Ya kita maksimalin orang-orang yang benar-benar passionate lah. Benar-benar mau tumbuh gitu. Nah gunanya aplikasi itu selain tadi PPT kan lah ya, dijelasin masalah people, proses, teknologi gitu ya. Aplikasinya berfungsi sebagai? Aplikasi itu adalah gerbang pertama kita, karena di situ mereka bisa dapat rekomendasi insight tadi itu tuh awalnya itu dari AI dulu tuh. Kita ada machine learningnya, jadi kayak kita tuh bisa ngebuka data yang tadi, yang Pareto itu, produk lo paling laku apa. Terus kita juga bisa ngasih rekomendasi, oh ini foto lo nggak maksimal nih. Ya kan banyak biasanya UMKM fotonya asal-asal aja gitu. Kita bisa ngasih rekomendasi itu. Nah nanti ada naik step berikutnya lagi, itu bisa orangnya yang kita terjunin, orang kita bukan mesin lagi gitu. Makanya si aplikasi itu pintu masuknya doang. Oh, jadi ntar tim lo turun, ngasih tahu, ngebedah semuanya. Iya, gitu. Oke, teknisnya sampai diajarin kayak gimana cara nulis caption gitu-gitu nggak sih? Sesimpel. Seteknis itu ya? Iya. Semuanya. Copywriting. Cuman emang keterbatasan kita adalah karena ini kita baru mulai juga kan. Begitu kemarin gue launching itu, yang daftar aja ke kita itu udah 6.000 UMKM. Belum lagi yang limpahan yang dari rumah BUMN itu yang ada sekian ratus ribu itu. Jadi emang ya kita nggak bakal bisa secepat itu untuk membantu banyak orang lah. Makanya kan butuh orang yang banyak kayak kita nih, lo atau siapapun. Boleh. Jadi maksudnya ya bisa tumbuh ini adalah mungkin salah satu dari solusi lah. Cuman emang kita nggak akan bisa memberi solusi ke semua orang karena kan kita terbatas juga kapasitasnya. Betul. Dan nggak kondusif juga kadang ya. Iya kan, maksudnya kan semua kita ngajarin langsung plek ketiplek 10.000 orang, 100.000 orang. Semuanya ada prosesnya lah. Makanya pada akhirnya hukum rimba itu akan berlaku tuh, akan akan terfilter lah orang yang beneran passionate, beneran mau maju sama orang yang mentalnya emang bukan mental pengusaha gitu. Live TikTok diajarin juga nggak? Live Iya, bisa. Streamer ya, apa sih ngomongnya itu live shopping ya? Karena di bisa tumbuh, jadi emang selain servisnya kita, selain yang UMKM, memang kita ada B2B-nya juga. Jadi ada beberapa brand-brand yang udah gede juga, emang yang kita pegang juga. Wih. Ini sambil contoh-contoh teman-teman di deskripsi di bawah udah kita siapin nih gimana cara download bisa tumbuh ya aplikasinya. Tapi saat ini baru ada di Play Store ya? Baru ada di Play Store, nanti akan ada di App Store. Budgetnya budget siapa, Rif? Apa? Budgetnya budget siapa sih bisa tumbuh ini? Nggak kan gue, loh kan kita ngobrol tuh dari sisi pengusaha, gue mau tahu kok bisa sampai bikin aplikasi kan? Nggak gede modalnya, gedean modal Payakumbuh. Emang iya? Iya dong. Bentar, sebelum lu ntar jawab lebih detail, kan kalau aplikasi kan ngerubah behavior kan capek ya? Maksudnya kan agak pakai duit tuh. Kayak lo bakar, gue kadang ada setujunya juga Shopee, Tokopedia tuh bakar-bakar duit karena ngerubah kebiasaan orang dari yang belanjanya megang baju sampai ke harus percaya sama foto, itu kan butuh proses. Maksud gue, lo juga gitu gak sih di bisa tumbuh nih? Enggak, kita gak ada bakar-bakar uang di sini. Duitnya duit lo, duit Pak Erik atau duit? Gak ada hubungannya sama. Ini jangan misleading nih, gak ada hubungannya sama Pak Erik ini. Ini gak ada hubungannya sama duit Pak Erik. Ntar kemana-mana ini.
Ya kan gue nanya. Enggak ada. Oh, Pak Erik cuma karena mewakili dari BUMN. Iya, karena apa namanya ya, Pak Erik salah satu mentor kita lah. Mereka yang Ya berarti lo, tuh ada Aan juga ya. Aan kemarin WhatsApp gue tuh, dia support gue dong, bantu gue dong, bisa tumbuh ya kan? Iya. Dia gitu tuh. Ternyata ini maksudnya. Iya. Ini terus sama ada Mas Gilang. Ini tengah siapa ya? Ciko, Mas Ciko, CEO-nya Mas Najib. Lu sebagai? Komisaris. Oh, Di sini. Mas Gilang juga komisaris. Komisaris. Pak Erik? Ya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kan gue cuma nanya. Ini Nggak, sengaja nih. Cuma nanya yang di akte, siapa tahu ada beliau apa enggak. Nggak, soalnya ini sensitif banget karena apa namanya, kemarin begitu preskon keluar, terus ngiranya kita itu komisaris, kita jadi komisaris tuh komisaris BUMN, padahal bukan, kita bukan komisaris, kita tuh komisaris Bisa Tumbuh. Iya sih, udah ke depannya lo mau ngapain, Rip, kira-kira? Lo agar kencengin Bisa Tumbuh ini ya? Iya, ini ya. Nggak, sebenarnya gini, kalau gue ya visi misi ke depannya nih, pribadi di luar dari Bisa Tumbuh segala macam. Gue itu kan berangkat dari anak rantau ya. Gue anak rantau Jakarta, terus ini nggak lagi jual kisah sedih lah. Maksudnya gue bukan dari keluarga yang miskin banget juga, tapi bukan dari keluarga kayak sedang aja, kayak orang pada umumnya aja. Okay. Cuman emang gue berangkat dari ketika gue merantau ke Jakarta, networking nol. Gue nggak kenal siapa-siapa, bahkan gue nggak punya saudara di Jakarta. Kita ngekos di sini, apa namanya, teman gue ya cuma teman-teman kosan, teman-teman kampus segala macam. Akhirnya gue main sosmed, dapat peluang lebih, gue kejar peluangnya, gue pelajarin segala macam sampai akhirnya gue coba bisnis A, B, C, tambah networking. Gue cuman paling nggak yang gue lakukan ini gue harap bisa jadi contoh buat orang-orang kayak gue dulu nih yang bingung. Kalau gue zaman dulu ada sekarang, pasti gue seneng banget ya kalau misalnya bisa ngeliatin orang kayak, oh ini si kampret nih anak kosan juga kayak gue, anak rantau juga, ternyata bisa sampai situ tuh gitu. Karena beberapa ngobrol sama content creator juga, apa namanya, ada dan gue tersanjung sekali gitu. Ada beberapa yang bilang, kalau misalnya artis kan maksudnya artis gitu kan di TV segala macam. Kan gue nggak di TV, gue pure content creator lah. Gue nggak di TV segala macam. Nggak ada patokannya, maksudnya mentoknya itu bisa sampai mana sih content creator? Apa yang bisa dilakukan content creator sampai mentok gitu. Nah, ya gue pengen ngasih ke adik-adik yang baru ini. Ya lo bisa sampai mentok, maksudnya lo bisa sampai lo bisnis lo apa, bisa sampai kayak gimana, dan gue juga nggak tahu ntar gue kemana pada akhirnya, tapi gue pastikan gue mencoba untuk memberi contoh yang baik lah. Wow, Masya Allah. Sampai akhirnya saking pedulinya juga lo pengen kalian juga bisa tumbuh juga. Tadi nyambung ke aplikasi tadi kan. Ya bener kan? Maksudnya di upgrade skillnya. Sekarang dunia udah berubah, ekosistem sudah berkembang. Lo sebut Bisa Tumbuh sekali lagi, gue invite ke kantor kita nih. Emang tujuan gue itu. Enggak lah. Ya pokoknya intinya gue mau ngucapin makasih deh. Ini ada bentuk apresiasi dari gue buat Arif Muhammad. Oh, kirain dapat Vespa. Enggak. Kan gue gak punya uang yang dicuci ya. Aduh, balik lagi. Ini bentuk apresiasi gue ke lo nih. Ini ada sarung safir. Nah, terima kasih. Kan katanya lu suka pakai sarung kan kalau di rumah kan? Iya. Tuh. Kalau soal Jumat gue pakai sarung. Iya tuh. Nah, ini buat lo tuh. Lo pakailah, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman ini. Silakan bungkusnya. Siap. Karena lo udah peduli sama UMKM, itu apresiasinya. Terima kasih. Sangat suka sekali dia, benar-benar narasinya luar biasa. Pokoknya ke depannya mudah-mudahan bisa tumbuh dan lain sebagainya, bisa sukses. Salam buat Pak Erik ya. Bocorin wakilnya siapa beliau. Enggak. Bisa dibocorin apa, pengen tahu bocorannya cek aja di deskripsi di bawah. Ada yang mau tambahin lagi, Rip? Aman? Mau nggak? Udah cukup. Iya, enggak udah ya? Ini gue pengen ngasih apa ya, memberikan ucapan terima kasih ini buat lo, buat Kasih Solusi. Gue ngikutin podcastnya Kasih Solusi dan gue sekalian mau say sorry nih, soalnya kan lo udah lama sebenarnya invite gue baru bisa sekarang, tapi santai. Gue tau lo sibuk. Minta maaf. Enggak sibuk. Akhirnya berjodoh dan menyenangkan ngobrol-ngobrolnya. Nanti mungkin kita lanjut ngobrol di luar kamera ya. Iya dong, bener nih kita ngobrol. Iya, boleh lah. Thank you. Siap, sama-sama. Vespa juga gue belum dapat lagi ya. Arif Muhammad, Bapak dari Salaman dulu ya. Sibuk banget, parah. Ampun. Terima kasih udah ngundang ke Kasih Solusi. Karena kan Hei, kok mati? Kita kasih solusi.